Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Jumat 7 Juli 2023. Arti sebuah nama. Bacaan dari Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Sobat Katolikana, beberapa hari setelah kelahiran anak pertama kami, sanak keluarga mulai bertanya, nama apa yang hendak disematkan kepadanya. Kami memang sudah sepakat tentang nama anak kami sebelum ia lahir, setelah kami mendapat petunjuk dari dokter tentang tanggal perkiraan lahir. Besar harapan kami, dengan nama itu ia bisa menjadi pribadi yang bisa dibanggakan. Pada bagian awal bacaan Injil hari ini, penginjil menyebut nama Matius. Sehari-hari, Matius bekerja sebagai pemungut cukai. Karenanya, Matius tidak disenangi oleh masyarakat Yahudi. Meskipun demikian, Matius disikapi berbeda oleh Yesus. Alih-alih membenci, Yesus malah mengajak Matius, "Ikutlah aku." Bahkan sesudah Matius mengikutinya, Yesus juga makan bersamanya dengan sejumlah pemungut cukai maupun orang berdosa. Apa alasan Yesus memperlakukan Matius seperti itu? Jawaban sederhananya terdapat di bagian akhir Injil hari ini, yaitu bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus juga bukan datang untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sobat Katolikana, lebih dari sekedar jawaban itu, menarik kalau kita merenungkan nama Matius itu sendiri. Matius berarti pemberian Yahweh atau hadiah dari Tuhan. Hadiah atau pemberian pasti merepresentasikan niat baik untuk membahagiakan penerimanya. Melalui Matius, Allah hendak menunjukkan niat baiknya untuk membahagiakan manusia. Jadi, sekalipun Matius sempat terpanggil menjadi pemungut cukai, Yesus mengembalikan panggilan awal Matius sebagai hadiah dari Tuhan untuk kebahagiaan atau keselamatan manusia. Sekarang kita tahu, Matius menjadi salah satu pribadi penting dalam sejarah iman kekristenan. Melaluinya, kehidupan Yesus dan firman Allah diabadikan dan tersebar luas ke seluruh penjuru dunia hingga saat ini. Banyak orang yang kehilangan harapan akhirnya diteguhkan kembali oleh sabda Allah yang diabadikan Matius dalam tulisan Injilnya. Sobat Katolikana, ada pepatah Latin, nomen est omen, yang berarti nama adalah tanda. Jika nama kita mempunyai makna yang berarti, yakinlah bahwa nama itu akan menjadi jalan hidup kita. Sejak kita dibaptis, kita sudah diberi nama yang sangat indah dan berarti. Nama yang mempunyai arti mendalam. Itu adalah pengingat bagi kita bahwa seperti arti nama, itulah kehidupan yang telah direncanakan Allah kepada kita. Orang-orang tua zaman dulu umumnya meyakini bahwa nama yang diberikan kepada anak adalah doa untuk anak tersebut. Meskipun saat ini mungkin kita sedang berada di jalur yang agak berbeda dari nama itu, pada saatnya nanti Tuhan akan menarik kita kembali ke jalan yang telah Dia kehendaki sejak semula. Syaratnya hanya satu. Seperti Matius, kita perlu bangun dan mengikuti Yesus. Ikuti tindakan, sikap, dan perhatian Yesus sepanjang hidup kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, semangatilah kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengikuti Dikau dalam tindakan, tutur kata, dan kehendak kami. Semoga jalan-Mu adalah jalan kami, dan kami mampu menapakinya hingga akhir.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.